Technical View Poundsling 15 Oktober 2020 per jam 11 lewat 27 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.3028, low 1.3005 dan running price 1.3012 dengan candlestick kembali tutup dengan bullish candle dan akhirnya tekanan dia kembali rebound. Ya, sebetulnya kemarin pagi ya dia sempat terjun atau tertekan sampai zona 1.2862 ya. Jadi kemudian di sore harinya ternyata dia berhasil rebound. Hal tersebut dikarenakan pertemuan tentang Brexit yang menurut informasi memang belum ditemukan kesepakatan, tapi ada arah di mana Johnson mulai melonggarkan atau melunakkan urat sarafnya, lalu kemudian dia akan mengikuti syarat dan prasyarat dari Uni Eropa. Tentunya ini kabar yang bagus dan sedikit melegakan bagi para pelaku pasar. Tentunya dengan outlook tersebut kita akan melihat potensi rebound kembali dengan catatan bahwa ini zona yang cukup baik ya untuk beberapa waktu ke depan. Dengan catatan pula areal inverse head and shoulder yang kemarin saya tetap cancel karena dia sudah kembali di bawah areal ini ya. Tadinya neckline-nya di areal ini, areal abu-abu, tapi ternyata saat dia kemarin tembus, otomatis saya harus mengatakan bahwa itu areal yang sudah dinyatakan gagal. Tapi untuk kali ini ada peluang untuk rebound dikarenakan dia rebound dari areal trendline yang menurut saya ini juga relatif kuat ya. Kemudian zona abu-abu kembali menjadi area support 1.2990. Kemudian juga areal resisten berikutnya akan ada di areal tengah 1.3150. Tapi jangan lupakan 1.3080 akan menjadi PR utama dia yang harus berhasil diatasi. Sampai saat ini area 1.3005 terbukti masih cukup kuat, tapi kurang lebih tadi pagi saya sempat men-share untuk melakukan buy di kisaran 1.2985 ataupun 1.3000. Ya, artinya hampir mendekati area zona buy kita. Nah, kemudian di grafik keempatnya sendiri penurunan yang kemarin ternyata ini tertahan, lalu kemudian boost dia dan masih tertahan di area resisten dari trend channel. Ya, saya masih menggunakan trend channel ini masih untuk alat bantu meskipun beberapa waktu yang lalu ini sebetulnya sempat berada di atas ya. But it's okay. Kemudian zona biru historical price itu juga menjadi acuan kita. Itulah sebabnya kenapa saya menyarankannya kurang lebih areal 1.300 ataupun 1.2985. Dikarenakan beberapa waktu lalu Anda bisa lihat di sini zona 1.2985 itu menjadi area yang cukup krusial, lalu kemudian resisten kuat juga meskipun akhirnya ditembus. Oleh karenanya untuk hari ini pun kurang lebih sama ya, di zona ini sampai zona biru pertama ini adalah menjadi area support kita. Jadi silakan lakukan buy on dip kurang lebih 1.2985 ataupun 1.3000. Target pertama adalah 1.3050 dan target kedua adalah 1.3105. Kemudian untuk area stop loss sendiri silakan gunakan di area 1.2925 dengan catatan kemungkinan dia spike, lalu kemudian nantinya dia break dari area resisten, lalu kemudian mungkin dia akan sedikit pullback di area trendline ini. Jadi ada 1.3055 second attempt, dia akan kembali sampai 1.3105 ataupun bahkan melewati area tersebut. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 15 Oktober 2020 per jam 11 lewat 32 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1755, low 1.1739 dan running price kini bertahan 1.1748. Lagi-lagi zona abu-abu di dalam Euro USD menjadi kuburan bagi pergerakan harga. Karena Anda bisa lihat sendiri saat dia mengalami kenaikan lalu kemudian tertahan, penurunan ternyata tidak jauh berbeda dari level tersebut, sehingga ini dianggapnya sebagai level yang cukup kuat atau level psikologis. Tapi dengan candlestick berbentuk spinning top yang relatif kecil dengan badan seperti ini, saya rasa 50-50 ini masih bisa untuk melanjutkan atau bahkan reversal. Jadi itu yang akan kita lihat untuk potensi selanjutnya. Tapi kalau misalkan dengan landasan dari candlestick sebelumnya, maka kalau kita abaikan yang kemarin, ini bisa lanjutkan untuk penurunan. Jadi konfirmasinya lebih kepada areal sell yang akan kita intai untuk hari ini. Kemudian dari segi berita sendiri, lagi-lagi Presiden ECB Christine Lagarde akan kembali menjadi sorotan utama di pertengahan malam, kurang lebih di jam 11 malam. Tapi saya rasa retorika yang terlalu sering, maka kemungkinan potensinya investor akan cenderungnya sudah bisa membaca. Bahkan kalau bisa disimpulkan, beberapa pekan terakhir pergerakan cenderung tidak kemana-mana. Anda bisa lihat sendiri, begitu mendekati area support, dia langsung mengalami kenaikan, lalu kemudian saat dia menyentuh area resisten, dia mengalami penurunan. Ini mirip dengan apa yang terjadi beberapa waktu yang silam. Otomatis, no fresh news, no movement.
kemungkinan potensi yang terjadi sampai setidaknya kita akan mendapati European Council meeting yang akan dilakukan esok hari, ternyata di hari Jumat 16 Oktober 2020. Di grafik keempat kita lihat intaian kita, ternyata betul kemarin dia meskipun sempat mengagetkan karena spike, ternyata itu masih dalam koridor yang cukup normal karena ternyata ini adalah areal pullback kita. Ingat saat terjadi breakout, ini adalah waktu tanggal 13 Oktober. Kemudian areal pullback lah yang kita nantikan dan itu terjadi kemarin sehingga sangat normal. Artinya untuk saat ini dia seharusnya akan kembali melanjutkan penurunan. Kurang lebih ini support pertama di 1.1717 itu bisa dilewati dan saya rasa support kedua kita akan menyentuh di kisaran 1.1684 atau bahkan di bawah areal tersebut. So, untuk kali ini untuk Euro USD silakan lakukan sell on pullback 1.1755 ataupun 1.1770, hampir mirip dengan area kemarin. Target pertama adalah 1.1715 dan target kedua adalah 1.1665. Stop loss silakan gunakan kurang lebih di 1.1830. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.